Baik, eh, kita akan melanjutkan materi kita, saudara. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang ilmu bantu di dalam hukum acara pidana, berikutnya adalah di dalam hukum acara pidana itu ada istilah-istilah umum yang sering kita dengar, ya, baik di dalam masyarakat maupun di dalam perkuliahan kita. Dan inilah yang nanti akan menjadi dasar kita untuk mampu memberikan pengertian atau definisi-definisi dalam setiap perkuliahan kita. Nah, saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh, silahkan Anda buka di dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Ya. Nah, di sini ada sekitar 30 sekian daftar definisi atau istilah. Misalkan ada istilah penyelidikan. Penyelidikan itu apa? Misalkan penyelidikan adalah satu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana. Nah, dengan pengertian dalam istilah ini, kita akan memahami seluk-beluk dari penyelidikan itu. Nah, nanti setelah penyelidikan ada kata penyelidik. Penyelidik itu berarti menunjuk subjeknya, orangnya, ya, orang yang melaksanakan penyelidikan itu. Nanti akan lebih lanjut kita akan kaji misalkan tentang penyelidikan dan penyelidik ini dalam pertemuan berikutnya. Yang penting saudara silahkan dibuka dulu dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang kemarin dalam perkuliahan di awal saya sudah meminta saudara untuk setidaknya mendownload undang-undang ini, karena ini adalah salah satu undang-undang wajib, ya, undang-undang wajib yang harus Anda miliki dalam perkuliahan hukum acara pidana ini. Nah, berikutnya ini yang penting, ya, yang penting. Di dalam hukum acara pidana itu sama halnya dengan di dalam hukum pidana materil. Ya. Dalam hukum pidana materil itu ada asas-asas yang berlaku di dalamnya. Begitu juga hukum acara pidana. Hukum acara pidana ada asas-asas yang berlaku, ya, dalam proses peradilan pidana itu. Nah, asas-asas dalam hukum acara pidana itu ada dua asas besar. Ada asas-asas yang bersifat umum. Asas-asas yang bersifat umum ini berlakunya pada seluruh rangkaian peradilan. Kalau bicaranya adalah dalam seluruh rangkaian peradilan, berarti ini mulai dari pelaksanaan penyelidikan sampai eksekusi. Ini berlaku asas-asas yang umum ini. Nah, yang kedua nanti ada asas yang bersifat khusus. Asas yang bersifat khusus itu hanya berlaku di dalam ruang sidang saja. Kalau sudah keluar ruang sidang, asas ini tidak berlaku. Baik, kita akan masuk pada asas-asas yang bersifat umum. Nah, asas-asas yang bersifat umum ini saya contohkan, ada yang pertama ada asas kebenaran material. Apa maksudnya asas kebenaran material ini? Asas kebenaran material ini bahwa pada pemeriksaan perkara pidana itu harus mementingkan kepada penemuan kebenaran material. Apa maksudnya penemuan kebenaran material itu? Adalah kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataan. Nah, ini prinsip ini terlihat pada proses persidangan, ya, dalam khususnya dalam proses persidangan pidana. Walaupun seorang tersangka itu sudah mengakui kesalahannya, ya, dia sudah mengakui kesalahannya kepada majelis hakim, tapi pengakuan ini tidak cukup dijadikan dasar oleh hakim untuk menjatuhkan putusan. Ini yang harus dicatat. Jadi pengakuan hakim tidak menjadi dasar pengakuan tersangka atau terdakwa ini tidak bisa menjadi dasar menjatuhkan putusan oleh hakim. Nah, ini berbeda nanti dengan di Amerika. Di Amerika dengan sistem yang berbeda, di sana ada ada satu proses, ya, ada bargaining di sana. Seorang jaksa pengacara negara, ya, jaksa pengacara negara ini bisa berkomunikasi dengan seorang tersangka dan terdakwa, ada tawar-menawar, ya, tawar-menawar. Kamu mengaku atau tidak? Kalau seandainya kamu mengaku, nanti kami hanya akan menuntut kamu di pengadilan dengan tuntutan sekian tahun penjara. Tapi kalau kamu tidak ngaku, nanti kita akan buktikan di pengadilan dan putusannya berdasarkan putusan pengadilan dan bisa jauh lebih berat
dari tawaran kami. Nah, disitulah ada musyawarah antara jaksa pengacara negara dengan dengan terdakwa dan tersangka ini. Kalau seandainya di situ deal, ada kesepakatan. Jaksa pengacara negara menawarkan sekian tahun hukumannya, lalu si pelaku tadi mengakui kesalahannya atau tersangka mengakui kesalahannya, dan dia sepakat dengan hukuman yang akan disatukan tadi, maka ini dibuat sebuah kesepakatan, dibawa ke persidangan, langsung ditetapkan putusan bahwa si terdakwa bersalah dan siap menjalani hukuman sekian tahun. Nah, ini sistem yang ada di Amerika. Tapi kalau sistem yang ada di Indonesia tidak demikian. Walaupun terdakwa sudah mengaku di hadapan majelis bahwa dia sudah bersalah melakukan tindak pidana, tapi hakim penuntut umum khususnya penuntut umum tetap wajib membuktikan kesalahan terdakwa karena asasnya adalah asas kebenaran materi. Oke, saya sampaikan. Ketika nanti ada pertanyaan, silahkan sampaikan dalam komentar di YouTube. Nanti akan saya respon dengan video berikutnya. Ini asas yang pertama. Lalu asas yang kedua ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah. Dari bahasanya saja kita sudah mampu menerjemahkan. Apa maksudnya? Asas ini memberikan pemahaman bahwa peradilan itu harus dilakukan secara cepat. Artinya melaksanakan peradilan diharapkan diselenggarakan sesederhana mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lalu kata sederhana ini apa? Kata sederhana mengandung arti bahwa agar dalam penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan cara simpel atau singkat, tidak berbelit-belit. Kalau biaya murah, tafsirannya gampang. Artinya, biaya murah ini penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau bagi pencari keadilan. Ini asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah. Nah, yang ketiga ada asas praduga tak bersalah, atau sering disebut dengan presumption of innocence. Asas praduga tak bersalah ini menghendaki apa? Agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana ini harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewis. Berkekuatan hukum tetap itu artinya apa? Sudah tidak ada upaya hukum lagi. Baik itu di tingkat peradilan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung. Ketika sudah tidak ada upaya hukum lagi, berarti situ putusannya sudah inkrah. Nah, sebelum seseorang itu diputuskan oleh pengadilan melalui majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap atau yang inkrah van gewis, maka seseorang itu belum boleh dinyatakan bersalah. Nah, ada lawan dari asas presumption of innocence ini adalah asas presumption of guilt. Presumption of guilt ini adalah asas praduga bersalah. Kalau tadi presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Kalau presumption of guilt adalah praduga bersalah. Jadi seseorang itu sudah sejak awal ketika dia diduga melakukan tindak pidana sudah boleh dikatakan dia bersalah. Maka pembuktiannya nanti kita akan pelajari dalam teori-teori pembuktian, ada istilah pembuktian terbalik dan seterusnya. Itu biasanya menggunakan asas yang ini, presumption of guilt. Jadi saya tegaskan kembali, presumption of innocence atau asas praduga tidak bersalah, seseorang itu walaupun dia diduga melakukan tindak pidana belum boleh dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Oke. Kebalikannya ada praduga bersalah atau presumption of guilt. Presumption of guilt ini ini asas yang mengatakan seseorang sudah boleh dikatakan bersalah walaupun belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Oke, bisa dipahami? Nah, berikutnya ada asas supaya jelas, ada asas inquisitur dan asas accusatur. Apa maksudnya? Asas inquisitur ini adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan ini harus dengan cara-cara rahasia dan tertutup. Ini menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan. Dia tanpa memperoleh hak sama sekali. Seperti apa? Hak bantuan hukum, lalu hak ketemu keluarganya dan seterusnya. Ini asas inquisitur namanya. Asas inquisitur.
Yang kedua ada asas akusatur. Asas akusatur ini kebalikan dari ingusatur. Asas akusatur menunjukkan bahwa seorang tersangka atau terdakwa, ya, yang dia diperiksa bukan menjadi objek, tetapi dia menjadi subjek. Artinya apa? Dalam pengantar ilmu hukum dulu sudah kita jelaskan bedanya subjek dengan objek. Kalau ini dianggap sebagai subjek, berarti dia memperoleh hak, ya, dia memperoleh hak. Tapi kalau dijadikan objek, dia tidak punya hak. Artinya apa? Orang yang diperiksa itu masih diberikan hak-hak sesuai dengan asas akusatur, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak diperlakukan secara melanggar HAM dan seterusnya. Nah, ini berlaku biasanya dalam seluruh rangkaian peradilan. Ya, dia harus ditempatkan sesuai dengan porsinya. Ada asas ingusatur, ada asas akusatur. Nah, pertanyaannya adalah Indonesia memakai yang mana? Memakai ingusatur kah atau akusatur? Ya. Sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia ini memakai asas ingusatur, tapi diperlunak. Ya. Bisa juga dikatakan campuran. Buktinya apa? Buktinya di Indonesia ini sesuai dengan desain peradilan kita, ya, desain peradilan kita, seorang tersangka atau terdakwa itu ketika diperiksa dia berada di kursi yang di tengah itu. Ya. Mungkin kita perlu jelaskan dulu sebelum kita lanjutkan di sana. Sistem peradilan kita, persidangan di ruang sidang itu posisi yang meja paling depan itu ada meja majelis hakim. Yang di tengah ada ketua majelis, ya. Di sebelah kanan itu ada hakim yang sifatnya senior, yang sebelah kiri hakim yang junior, ya, hakim lebih muda. Lalu di sebelah kanan majelis, ya, sebelah kanan majelis itu ada penuntut umum. Di sebelah kiri majelis hakim ada penasihat hukum, ya. Lalu ada rohaniawan, ya, rohaniawan. Terus di belakang sana di depan itu ada kursi saksi, ya, kursi saksi. Belakangnya lagi ada kursi pengunjung, bukan kursi penonton. Ya, karena kalau penonton itu sama halnya kita nonton di bioskop, karena ini sidang maka dikatakan kursi pengunjung. Lalu di kursi yang tengah itu bukan kursi terdakwa, itu namanya kursi pemeriksaan, kursi pemeriksaan. Dan kursi terdakwa ada di samping penasihat hukum, ya, di sisi kanan agak bawah atau di belakang itu ada meja panitera. Nah, dari gambaran ruang sidangnya seperti ini, sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa posisi orang yang diperiksa ada di tengah itu menempatkan dia sebagai objek pemeriksaan. Ini karakternya adalah asas ingusatur. Ya. Tapi asas akusaturnya di mana? Seorang terdakwa yang diperiksa itu masih punya hak untuk didampingi penasihat hukum. Ada haknya, ya, punya hak untuk untuk mendapatkan perlindungan yang lain, ya, sesuai dengan hukum acara pidana kita. Nah, ini asas akusatur dan asas ingusatur. Lalu ada asas legalitas dan asas oportunitas. Apa maksudnya? Asas legalitas yang ada di dalam hukum acara pidana ini berbeda dengan asas legalitas yang ada di dalam hukum pidana material. Kalau asas legalitas sebagaimana diatur dalam hukum pidana material, ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP, ya, dengan konsep apa? Tiada pidana tanpa aturan yang mengatur terlebih dahulu. Atau ada istilah nullum delictum nulla una sine praevia lege punali. Itu adalah konsep asas legalitas yang ada di dalam hukum pidana material, ya, itu dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Sementara asas legalitas dalam hukum acara pidana ini agak berbeda, ya. Maksudnya apa? Asas legalitas dalam hukum acara pidana ini adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum itu wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi, ya, tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya. Jadi nggak pandang bulu. Siapapun yang melakukan tindak pidana harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Ya, ini namanya asas legalitas. Selain asas legalitas ada asas oportunitas. Ini kebalikan dari asas legalitas. Kalau asas legalitas tadi penuntut umum wajib menuntut siapapun dengan alasan apapun,
Sementara asas oportunitas adalah memberi wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang pelaku dengan alasan kepentingan umum. Nah, inilah yang dianut di Indonesia. Ya. Ini misalkan ada seseorang yang punya keahlian khusus, ya, keahlian khusus, tapi dia melakukan tindak pidana. Dan keahlian ini sangat dibutuhkan dalam konteks misalkan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Dia satu-satunya ahli misalkan. Nah, kalau dia dituntut, maka akan berdampak pada kepentingan umum yang lebih luas. Sehingga atas dasar itulah dengan asas oportunitas, seseorang yang dianggap ahli satu-satunya tadi ini boleh untuk tidak dituntut. Ini asas oportunitas. Nah, ini tadi saudara, asas-asas yang bersifat umum di dalam hukum acara pidana. Berlakunya mulai dari penyelidikan sampai eksekusi, ya, karena ini semua rangkaian peradilan. Kita masuk pada asas-asas yang bersifat khusus. Kalau asas yang bersifat khusus, ini biasanya hanya berlaku di dalam ruang sidang saja, ya, hanya di dalam ruang sidang saja. Contohnya, ya, ada asas sidang terbuka untuk umum. Maksud dari asas ini apa? Dalam setiap persidangan, seorang hakim ini harus memastikan bahwa sidang itu ya terbuka untuk umum. Artinya siapa saja bisa menyaksikan. Walaupun di dalam ketentuan hukum acara pidana kita dalam pasal 153 hukum acara pidana kita ini dijelaskan bahwa dalam hal tertentu sidang itu boleh dilakukan secara tertutup. Dalam hal apa? Satu, misalkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kalau tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini berarti harus dilakukan secara tertutup. Yang kedua, ketika tindak pidana itu berkaitan dengan persoalan-persoalan kesusilaan, ini harus dilakukan tertutup untuk umum. Selain itu, maka seluruh rangkaian seluruh perkara yang masuk ke persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum. Ya. Kalau ini tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada sidang itu nanti batal demi hukum. Nah, kita nanti akan kaji apa akibatnya kalau sidang itu batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Okay. Batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Ini dua hal yang berbeda. Lalu ada asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya. Satu-satunya jabatan menurut asas ini yang boleh melakukan atau memeriksa dan mengadili perkara sampai menjatuhkan putusan hanya hakim. Tidak boleh yang lain, ya, tidak boleh yang lain. Misalkan seorang polisi, ya, dia mengambil putusan sendiri, mengadili sendiri pelanggaran lalu lintas, itu termasuk pelanggaran. Ya, karena apa? Kewenangan mutlak mengadili itu ada di tangan hakim dalam sistem peradilan pidana. Tidak ada kewenangan yang lain. Asas berikutnya ada asas pemeriksaan langsung. Artinya apa? Dalam memeriksa perkara pidana itu diharapkan di dalam persidangan harus bertatap muka. Walaupun perkembangan saat ini sudah mulai ada telekonferensi yang memungkinkan. Pada intinya langsung ini artinya bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, oke. Ini dua asas yang ada dalam hukum acara pidana, baik asas yang berlaku umum maupun asas yang berlaku khusus. Silakan jika ada pertanyaan, ya, sampaikan dalam komen di bawah, ya, dalam komen di bawah. Nanti akan kita bahas pada video-video berikutnya. Anda tidak perlu melakukan subscribe atau apapun di sini kalau Anda tidak suka, tapi kalau Anda ingin ya silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.